Halo teman semua, selamat datang di channel Film Dunia. Di video kali ini, saya akan cerita salah satu film yang cukup menarik yang berjudul Friends with Benefits. Film ini merupakan film komedi romantis yang dibintangi oleh Mila Kunis dan Justin Timberlake dan dirilis pada 22 Juli tahun 2011. Film ini bercerita tentang sepasang pria dan wanita yang hanya ingin berhubungan badan tanpa status. Langsung aja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan adegan pria bernama Dylan dan wanita bernama Jamie sedang bertengkar dengan pasangan mereka masing-masing. Lalu, kemudian, mereka pun diputusin di tempat oleh pasangan mereka. Hal ini membuat mereka trauma dengan yang namanya cinta. Adegan berikutnya kita diperlihatkan Dylan sedang di dalam pesawat untuk pergi ke New York. Sesampainya di bandara, ternyata Jamie adalah orang yang menunggu Dylan. Dylan berprofesi sebagai direktur seni di sebuah media dan majalah, sedangkan Jamie berprofesi sebagai headhunter. Selama 6 bulan ini, Jamie telah mengejar Dylan untuk bergabung di majalah GQ sebagai direktur seni di kantor majalah tersebut. Jamie pun mengantarkan Dylan ke kantor majalah GQ untuk interview. Setelah interview, Jamie mengirim email ke Dylan bahwa dia diterima dan mendapat tawaran kontrak kerja. Malam harinya, Jamie membawa Dylan untuk berkeliling kota New York dan Jamie juga membawa Dylan ke tempat flash mob berada. Dan akhirnya Dylan pun menerima tawaran kontrak kerja tersebut. Dylan pindah ke New York dan mulai bekerja di kantornya yang baru. Jamie datang membawa kontrak kerja Dylan selama 1 tahun, sehingga dia mendapat komisi karena telah berhasil merekrut Dylan. Karena masih baru di New York, Jamie mengajak Dylan ke rumahnya dan mengenalkan Dylan ke teman-temannya. Akhirnya mereka pun menjadi teman akrab. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton film romantis bersama, mereka ngobrol untuk bisa tetap berhubungan badan tanpa adanya status atau perasaan. Karena memiliki keinginan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk jadi teman tidur. Malam itu mereka langsung berhubungan badan tanpa menggunakan perasaan. Keesokan paginya, mereka bertemu dan merasa tidak nyaman tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi ternyata mereka tidak tahan dan tetap kembali menjadi teman tidur. Setelah melakukannya berkali-kali, Jamie memutuskan untuk mulai mencari pacar lagi. Dan akhirnya dia dan Dylan menjadi teman biasa lagi. Jamie bertemu orang baru yang bernama Parker. Parker adalah seorang dokter ahli kanker, lalu mereka pun mulai berkencan. Setelah kencan yang kelima, akhirnya Parker memutuskan Jamie dan membuat Jamie kembali kecewa. Dylan menghibur Jamie dan mengajaknya ke LA, tempat keluarga Dylan berada untuk liburan. Sesampainya di rumah Dylan di LA, Jamie dikenalkan dengan kakak dan ayahnya Dylan. Ayahnya Dylan memiliki penyakit pikun yang makin parah setiap harinya. Malamnya, mereka menghabiskan waktu bercerita hingga tidur bersama, dan kali ini mereka menggunakan perasaan. Keesokan paginya, mereka sarapan bersama dan tiba-tiba Jamie memberikan perhatian lebih ke Dylan. Keluarga Dylan pun mulai menyukai Jamie. Saat mereka makan malam bersama, tiba-tiba penyakit ayahnya Dylan kambuh lagi dan menyebabkan ayahnya merasa kesal karena lupa telah bercerai dengan ibunya Dylan. Keesokan paginya, mereka olahraga bersama dan mulai bercerita tentang ayah dan ibu Dylan. Jamie bertanya kenapa Dylan tidak pernah menceritakan keluarganya. Dylan menjawab dia tidak ingin merasa dikasihani. Saat kembali ke rumah, Jamie tanpa sengaja mendengar pembicaraan Dylan dengan kakaknya tentang Jamie. Dylan mengatakan dia tidak suka bersama Jamie dan bahwa Jamie itu sangat rusak. Mendengar hal tersebut, Jamie merasa sakit hati dan memutuskan untuk kembali ke New York di malam harinya.
Dylan masih belum menyadari alasan Jamie pergi. Dan setiap Dylan ingin menelponnya, Jamie selalu menolak. Dylan mencari Jamie dan akhirnya bertemu dengan Jamie di atap gedung perkantoran. Tempat pertama ketika Jamie mengajak Dylan keliling New York. Jamie marah ke Dylan karena dia tidak menyadari kedekatan mereka secara emosional. Sedangkan Dylan hanya berpikir tentang berhubungan badan saja. Jamie pun nangis dan meninggalkan Dylan sendirian di atap gedung. Dylan mulai merasa ada yang hilang dalam kehidupannya. Di sisi lain, Jamie juga merasakan hal yang sama. Dia merasa tidak menemukan pengganti Dylan. Ayah Dylan datang ke New York untuk berkunjung, dan Dylan pun menjemput ayahnya, lalu mereka makan siang bersama. Saat sedang makan, ayahnya bercerita bahwa di saat muda dulu, dia menyia-nyiakan orang yang dia cintai karena memiliki gengsi yang tinggi. Dan itu adalah hal yang dia sesali. Dylan bercerita bahwa dia telah menyia-nyiakan Jamie. Ayahnya mengatakan bahwa Dylan harus memperbaiki itu semua sebelum terlambat. Dylan menghubungi orang-orang terdekat Jamie, termasuk ibunya, untuk mengatur pertemuan dengan Dylan. Jamie pun sampai di sebuah aula yang besar. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar melakukan flash mob. Dan Jamie pun bertemu dengan Dylan. Jamie terharu dengan usaha Dylan untuk meminta maaf ke dirinya. Dylan mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya setiap hari, dia selalu tidak sabar untuk menceritakan semuanya ke Jamie. Dan dia ingin kembali bersama Jamie. Akhirnya, Jamie memaafkan Dylan dan mereka pun berciuman. Adegan ditutup dengan Jamie dan Dylan berkencan di restoran. Film ini sangat menarik untuk ditonton, terutama untuk kalian yang masih ragu mengungkapkan perasaan kalian ke orang yang kalian suka. Ingat, jika memang memiliki perasaan dengan seseorang, jangan sia-siakan. Ungkapkanlah segera kepada orang tersebut. Oke, sampai di sini aja video film dunia kali ini. Jika terhibur, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Jika kalian ingin merequest film lain untuk diulas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.